Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hendra SE, salah satu peserta PPG Angkatan 1 Gelombang 2 dengan PEK ID 140301983180001. Hari ini tanggal 1 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada Sekolah MA DDI Darul Ihsan. Berikut saya lampirkan atau saya membawa formulir pendaftaran uji kinerja dan surat keterangan telah melaksanakan tahapan pendidikan pada LPTK UNM Makassar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita masuk materi, baiklah kita akan siapkan dulu kelas. Perhatikan kelasnya bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, silakan ketua kelas siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sekarang perhatikan, tujuan kita belajar ini tidak lain untuk meningkatkan kecerdasan kalian. Sekarang perhatikan dulu, ibu akan mengabsen siapa-siapa yang hadir pada pertemuan ini. Tahara Ayunda, Juwita Agustina Rahman, Febrina Hadir Bu. Roslini, Hadir Bu. Dwi Wulandari. Yang tidak hadir satu orang, yang ada keterangan. Baiklah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin menyampaikan dulu, masih ingat tidak materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, sekarang angkat tangan yang masih ingat dan coba jelaskan siapa-siapa saja yang masuk dalam atau yang berperan dalam pelaku ekonomi tersebut. Silakan, Rosmini. Konsumen. 1. Rumah tangga. Konsumen. 2. Rumah tangga produsen. 3. Ya, rumah tangga pemerintah. 4. Rumah tangga luar negeri. Setelah kita bahas dari 2 sektor, 3 sektor sampai 4 sektor. Nah, sekarang kita akan masuk di materi baru, yaitu tentang pasar dan pembentuk harga keseimbangan. Nah, kalau pasar, perhatikan, pasar kan kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin kita sering mengunjungi. Nah, sekarang ibu bertanya dulu, siapa yang paling sering ke pasar? Paling sering siapa ke pasar? Nah, Bambang, bagus. Kalau di pasar tentu ada beberapa kegiatan di dalamnya.
Salah satu kegiatan yang ada dalam pasar itu apa? Bagus. Yang kedua, bagus, tawar menawar. Yang ketiga, terjadilah transaksi. Jadi ada kegiatan yang perlu terjadi dalam pasar. Jadi orang ke pasar itu ada tujuan. Yang pertama untuk belanja, ada kebutuhan hari-hari. Mengingatkan kebutuhan manusia itu sangat banyak. Tiap hari manusia memiliki kebutuhan. Ibu akan menayangkan video yang berhubungan tentang pasar kali peserta tersebut. Oh ya, sebelumnya ibu akan bagi kelompok dulu. Bagi kelompok, jadi kita akan diskusi itu. Insya Allah kita bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi sebentar setelah kalian mengamati video tersebut, setelah itu kita akan melakukan kegiatan diskusi tersebut. Hai, pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi, aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Jadi setelah kita menyaksikan video yang membahas tentang permintaan dan penawaran, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada, berarti kita langsung saja pada pembahasan diskusi. Mungkin kita mengatur posisi dulu, mengatur posisi untuk kerja kelompoknya. Silakan. Kamu tetap di situ. Jadi ini yang buat ini kursinya. Akan membagikan lembar kerja peserta didik kelompok 1, 2, dan 3 di belakang. Ada petunjuk bagaimana cara menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Silakan tulis nama terlebih dahulu. Silakan. Ya, tulis namanya pada lembar kerja peserta didiknya. Kelompok 1, 2, 3. Mungkin bisa mundur-mundur sedikit dulu. Jadi di halaman ketiga itu ada artikel yang kalian akan baca, lalu ada 2 faktor yang kalian tulis. Apa yang menyebabkan harga melambung tinggi menjelang Lebaran? Perhatikan ini. Jadi penilaiannya ini keaktifan dalam kelompok ya. Siapa yang aktif, siapa yang sering berkomunikasi ya tentu memiliki penilaian yang lain ya.
membuat, kalau yang menjawab membuat kerjanya, maka kita akan bisa mengetahui dengan berdiskusi. Oh ini Bu yang menyebabkan harganya naik itu karena ini. Si A begini Bu, si B begini, si C begini. Jadi dari 3 jawaban itu bisa kita menarik kesimpulan apa menjadi faktor penyebab naiknya harga menjelang Lebaran. Ada artikel ya. Jadi sudah, kalau ada kendala tanyakan. Kasih penjelasan supaya lebih enak caranya kita berdiskusi itu. Kalau misalnya kita kasih penjelasan sedikit saja. Apa itu? Ceteris paribus. Ada. Kasih penjelasan sedikit saja. Apa itu? Ceteris paribus. Ada. Kan, ini bukan circular flow lagi, sudah selesai kemarin. Sekarang kita masuk di pasar, keseimbangan pasar, perpaparan, penawaran. Kenapa? Kalau misalnya mau ditambahkan bisa. Kalian kan bisa mengakses di buku paket atau di internet. Sekarang kan enak mencari referensi itu banyak. Sudah?
kesulitan? Ya, kita tunggu dulu kelompok C. Tulis kelompoknya ya, kelompok A, B, C atau 1, 2, 3 silakan. Kelompok 1 Niswa dan teman-teman. Kelompok 3 Oce, Arseti dan teman-teman. Kalau selesai mungkin kita bisa atur kembali duduknya dulu sebelum kita paparkan apa yang kalian telah kerjakan. Silakan kursinya kita atur ke seperti semula dulu. Upayakan begini ya. Silakan kalau sudah. Nah, perhatikan kembali dulu ya, perhatikan. Setelah kita menyelesaikan lembar kerja peserta didik itu, di situ kan ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Nah, tadi kan Ibu memberikan kesempatan untuk dicari jawaban itu, baik melalui akses internet, buku paket maupun dari bahan ajar yang ada pada itu. Sekarang perhatikan, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan setiap kelompok, perwakilan kelompok untuk memaparkan apa yang telah kalian kerjakan. Nah, mungkin ini yang di barisan tengah dirapikan dulu kursinya. Perhatikan. Jadi untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan dari kelompok A atau kelompok 1. Siapa yang mewakili? Niswa. Oh, ya baik, silakan untuk Niswa dipersilakan ya, suaranya dikeras sedikit. Silakan. Silakan berdiri silakan. Yang lain perhatikan jawaban dari temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan membacakan hasil debat. Silakan. Suaranya. Permintaan efektif adalah permintaan terkait barang atau jasa yang disertai dengan daya beli dan
konsumen melakukan transaksi. Oke. Permintaan potensial adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai daya beli, tetapi konsumen masih mempertimbangkan untuk melakukan transaksi atau tidak. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang dan jasa Yang lain yang perhatikan tidak ini. disertai dengan daya beli. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual atau produsen. Penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. Yang lain perhatikan. Faktor yang membuat harga bahan pangan tinggi menjelang Lebaran adalah yang pertama, faktor situasi harga di luar negeri. Biasanya berkenaan dengan komoditas yang pasokannya bergantung pada impor. Yang kedua, faktor iklim yang mana bisa mempengaruhi harga suatu komoditas. Misalnya kenaikan harga pada cabai merah dan sering disebabkan faktor cuaca hujan berkepanjangan ataupun musim kemarau. Suku permintaan artinya adalah prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa pada harga yang lebih tinggi, konsumen akan meminta jumlah barang yang lebih rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara harga dan jumlah penawaran suatu barang di pasar. Ceteris paribus adalah dalam keadaan yang sama. Dalam ilmu ekonomi, ceteris paribus adalah istilah yang menggambarkan suatu asumsi di mana faktor lain dianggap tidak berubah atau berubah. Itu adalah Baiklah, temanmu sudah membacakan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Nah, kita berikan dulu aplaus atas hasil pemaparannya. Nah, silakan kita lanjut di kelompok kedua atau B untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis permintaan efektif. Permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan daya beli dan melakukan transaksi. Permintaan potensial. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai daya beli tetapi konsumen masih mempertimbangkan untuk melakukan transaksi atau tidak. Permintaan absolut. Permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Penawaran individu. Penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual atau produsen. Penawaran pasar. Penjumlahan dari penawaran individu. Apa saja faktor yang membuat harga bahan pangan tinggi menjelang Lebaran? Faktor pertama yaitu sebab peningkatan permintaan yang tajam karena meningkatnya aktivitas belanja untuk persiapan perayaan serta potensi gangguan pasokan akibat peningkatan konsumsi dan distribusi selama musim libur Lebaran. Faktor kedua, adapun juga kenaikan permintaan dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat memberikan tekanan pada harga bahan pangan. Selain itu, faktor cuaca atau masalah logistik juga bisa mempengaruhi pasokan dan berdampak pada harga. Istilah hukum permintaan artinya pada saat harga barang mengalami kenaikan maka kualitas penawarannya akan bertambah. Sedangkan pada saat harga barang mengalami penurunan maka kuantitas permintaannya akan bertambah. Faktor-faktor yang lain dianggap
paribus. Istilah hukum penawaran. Artinya, pada saat harga barang mengalami kenaikan, maka kuantitas penawarannya akan bertambah. Sedangkan pada saat harga barang mengalami penurunan, maka kuantitas penawarannya akan berkurang. Faktor yang lain dianggap ceteris paribus. Ceteris paribus, suatu asumsi dasar dalam ilmu ekonomi yang berarti faktor-faktor selain harga yang bersangkutan dianggap tetap. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 3 dulu. Mengingat waktu, silakan. Kelompok 3 silakan. Usahakan suaranya agak dibesar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana dari kelompok 3. Permintaan efektif. Permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan daya beli dan melakukan transaksi. Permintaan potensial. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai daya beli, tetapi konsumen masih mempertimbangkan untuk melakukan transaksi atau tidak. Permintaan absolut. Permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual atau produsen. Penawaran pasar, penjumlahan dari penawaran individu. Faktor yang membuat harga barang pangan tinggi menjelang lebaran minimal berfaktor. 1. Dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi yang terjadi akibat adanya tekanan biaya. 2. Tarikan permintaan atau demand pull inflation. Terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Hukum permintaan. Pada saat harga barang mengalami kenaikan, maka kuantitas penawarannya akan berkurang. Hukum penawaran. Prinsip dasar teori ekonomi yang menyatakan bahwa faktor lain tetap konstan. Kenaikan harga jual akan mengakibatkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan. Paribus, istilah yang menggambarkan suatu asumsi di mana faktor lain dianggap tidak berubah. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari 3 kelompok, tentu kalau misalnya kita melihat dari artikel, ada beberapa jawaban yang bisa kita lihat dari yang memaparkan di sini. Kenaikan harga itu ada penyebabnya bermacam-macam, atau faktor penyebabnya itu bisa lain-lain setiap kelompok. Contoh yang Ibu tangkap tadi misalnya di kelompok pertama itu pengaruh cuaca. Oke, ya kan, kalau misalnya cabai itu kalau misalnya di musim penghujan
tentu akan mengalami susah tumbuhnya ya. Artinya pemasukan nanti itu akan berkurang karena kondisi cuaca akan mengalami budidaya cabai apapun itu. Misalnya kalau masuk musim penghujan, kadang itu hasil pertanian itu tidak bisa maksimal. Dan yang ibu tangkap juga tadi itu misalnya ada pengaruh dari luar. Jadi kalau misalnya ditanyakan harga itu kenapa selalu berubah? Ya ada faktornya. Tadi kan di situ ibu sudah jelaskan misalnya faktor permintaan itu ada beberapa yang mempengaruhi selera. Ya kan selera manusia itu kan beda. Ada yang suka modelnya misalnya begini, ada yang suka begini, ada suka yang bagaimana, ya kan? Yang kedua itu ada pendapatan. Pendapatan di sini sama dengan misalnya gajinya orang tua itu berapa, gajinya karyawan itu berapa. Tentu selera akan berbeda. Kalau misalnya kita banyak uang, tentu selera akan apa? Seleranya apa kalau misalnya banyak uang? Seleranya akan lebih bagus kan, lebih tinggi. Kan apa? Kita kan berpikir, oh saya punya uang. Yang tadinya mungkin saya beli sederhana, saya beli yang lebih bagus. Ya kan? Beda kan kalau misalnya uangnya sedikit, masa kita mau memaksakan beli yang mahal. Tapi kalau misalnya uang kita banyak, tentu selera kita akan di atas, seleranya lebih tinggi. Paham sampai sini? Nah, sekarang yang setelah kita melakukan diskusi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Berarti ibu anggap kalian sudah memahami dari materi yang telah dibawakan kemudian pemaparannya itu bagaimana. Dari situ kita bisa menyimpulkan apa itu permintaan, apa itu penawaran, apa faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan, Mbak Rosmini, coba kesimpulan apa yang bisa kamu dapatkan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Langsung saja. Besari suaranya supaya jelas. Kesimpulannya yaitu pertama, permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Kedua, hukum permintaan. Semakin turun harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Yang ketiga, fungsi permintaan. Jika dilihat kembali, hukum permintaan dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Itulah sebagai kesimpulan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanmu sudah menyimpulkan apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Jadi perhatikan, permintaan akan meningkat jika harga tentu. Ya kan, kalau misalnya harga lagi murah, banyak yang minat. Ya kan, contoh misalnya barang apa sekarang yang menurut kalian lagi murah-murahnya? Minuman-minuman kekinian kan banyak. Kalau misalnya kita bandingkan dengan minuman-minuman yang ada di toko atau di mal-mal itu, tidak kalah enak dengan yang ada di emperan jalan. Ya, maka peminatnya akan tambah banyak karena harga yang ditawarkan lebih relatif rendah. Kan orang akan berpikir, daripada saya ke mall harganya mahal,
pasti memang ada perbedaan, tidak mungkin sama. Tapi kan kalau rasa ya, rasa itu ada perbedaan. Tapi kalau misalnya melihat harganya lebih rendah atau lebih kurang, maka peminatnya akan lebih banyak. Jadi itu permintaan. Sedangkan penawaran, jika harganya mahal, itu penawaran atau permintaan akan berkurang. Jadi sekian dari materi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan ke depan. Jadi ada tugas yang kalian bisa kerja pada lembar kerja kalian, menjawab pertanyaan pada LKPD selanjutnya. Lalu kita akan membahas nantinya. Jadi refleksi untuk hari ini ya, kalian harus lebih banyak lagi membaca. Sekarang kan belajar itu bisa kita akses dari beberapa tempat, mau dari buku, internet, artikel, dan lainnya. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pesan Ibu ya seperti biasa, jaga kesehatan, jadikan sekolah itu pelajaran itu nikmat. Artinya kalau kalian belajar itu dengan jelas, dengan tenang, insya Allah juga ilmunya akan cepat masuk. Beda kalau misalnya kita belajarnya tidak serius, maka yang mempengaruhi itu kalau misalnya kalian tidak belajar serius itu faktor kesehatan. Lelah, mungkin karena begadang semalam, ngantuk, kurang fokus, itu semua yang harus kalian jaga, jangan sampai terjadi. Otomatis kalian tidak akan bisa memahami pelajaran dengan baik. Jadi sekian dari Ibu. Mungkin ketua kelas bisa menyiapkan. Silakan ketua kelas. Silakan. Ya, Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini sekian. Diucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.